Oke, Dingliren menyatakan bahwasanya saya juga bisa bermain taktikal yang brutal, sama seperti pecatur-pecatur zaman dahulu. Kita saksikan di sini teman-teman, saya angkat kembali CC Turut CC Master 2020. Dia berhadapan dengan Maxim Vasilograph. Saya melihat dalam beberapa langkah ataupun jebakan yang diberikannya di sini sangat jenius teman-teman. 3 atau 4 langkah ke depan, bahkan 5 jika tidak dicermati oleh Maxim, dia terjebak. Untuk itu, langsung saja siapkan konsentrasi tinggi, dan sebelum memulai, jangan lupa tombol subscribe. Selamat menyaksikan. Dingliren pada kesempatan ini memegang buah putih, memulai dengan pion ke D4. Maxim langsung mengeluarkan kuda ke C6. Pembukaan Mykonos Defense. Bagaimana putih merespon kuda dikembangkan ke F3 dan balasan dari hitam kuda kembali ke F6. Pion ke D5. Kuda kembali ke tempat. Yang diinginkan oleh hitam adalah memainkan pion E6 jika memungkinkan. Dan benar saja, pada saat putih pion ke C4 sekaligus memberi ruang bagi kudanya, hitam langsung pion ke E6 mengajak pertukaran. Membuka diagonal juga. Di sini putih pion ke G3, persiapan gajah Piacento. Hitam gajah ke C5, persiapan rokade sayap raja sekaligus menyerang pion yang ada di F2, pion lemah. Balasan dari Dingliren. Mengeluarkan gajahnya. Langkah awal yang diperlihatkan oleh kedua pemain masih menyelamatkan kondisi rajanya. Rokade sayap raja diperlihatkan hitam. Dingliren memainkan kuda ke C3, pion pukul pion disambut oleh pion. Lihatlah, pion ke D6, membuka ruang bagi gajahnya. Setelah gajah keluar, barulah kuda. Putih, rokade sayap raja. Benteng ditempatkan ke E8. Pion ke B3, persiapan gajah ke B2. Setelah hitam, gajah ke G4. Jelas ya, gajah dulu keluar, baru kuda. Jadi perwiranya sangat aktif. Dan kelanjutannya, Dingliren double gajah Piacento hitam memperkokoh ataupun mempersolid kuda satu dengan lainnya. Penyederhanaan dimainkan teman-teman saat Dingliren memainkan kuda ke D4 langsung dipukul oleh gajah. Jelas yang menyambutnya adalah menteri. Bagaimana di sini hitam langsung memukul pion seolah-olah memberikannya. Dingliren sudah merencanakan teman-teman. Benteng ditempatkan ke E1 menyerang gajah 2 kali, gajah mundur ke H5. Selanjutnya pion ke H3. Berharap menjebak gajah. Maka menghindari hal itu langsung dimundurkan, tetap saja dimainkan pion G4. Tujuannya pion F akan terus melaju menyerang gajah. Maxim menyederhanakan permainan. Benteng pukul benteng disambut oleh benteng. Lihatlah, gajah dan menteri yang dimiliki oleh Dingliren sudah berada di sama jalur diagonal. Maxim Vasilograph memainkan kuda berharap menutup pergerakan menteri dan gajah. Ini langkah lemah teman-teman. Kita akan kupas tuntas di langkah ini. Sebelumnya langkah menteri ke F8 rekomendasi terbaik dari komputer. Karena apa? Jika kita mengabaikan keinginan dari putih ataupun jebakan yang diciptakan oleh putih akan berdampak seperti ini. Langkah rekomendasi adalah menteri ke F8. Langkah simpel ataupun jika kita abaikan, tujuannya akan jelas setelah kita perlihatkan analisis ini. Anggap saja pion ke A6 tadi dimainkan, lalu pion ke G5 menyerang kuda mundur. Terlihat kotak ini ada ancaman kepada kuda, tetapi itu bukan tujuannya teman-teman. Dipersilahkan. Langsung benteng pukul kuda. Jadi pion yang ada di G7 akan dimakan oleh menteri. Ini kita perjelas di awal agar kita mengetahui tujuan maksud dari buah putih. Menciptakan gajah dan menterinya satu diagonal menyerang pion yang ada di G7. Langkah terbaik
Dengan posisi seperti ini, rekomendasi komputer menteri ke F8. Kita akan jalankan. Jika di sini Dingliren tetap agresif untuk menyerang gajah petak putih, maka dari itu pion ke H6. Saat pion menyerang, sudah ada ruang di H7. Ini kita analisis. Langkah berikutnya, kuda di sini sudah sangat solid yang dimiliki oleh hitam. Walaupun ada kuda bisa manuver ke B5 menyerang pion, benteng mengajak pertukaran. Disambut, dipukul kembali oleh menteri. Memberikan pion, tetapi hitam mendapatkan tempo skak. Bagaimana jika dilanjut raja naik, barulah kuda ke E5. Masih sangat berimbang teman-teman, jika dilanjutkan. Untuk itu kita kembali ke partai aslinya, rekomendasi komputer menteri ke F8 dengan posisi seperti ini. Tetapi Maxim Vasilograph memainkan kuda ke E5. Apa dampaknya? Dingliren benteng ke E3 menghambat pergerakan kuda, menjaga kotak D3. Selanjutnya, Maxim mengancam menteri. Terjadi empasan. Barulah kuda memukul untuk menghindari sekaligus pion ke F4, sekaligus juga menyerang menteri. Menteri mundur ke D2. Hitam pion ke H5. Mempersiapkan ruang bagi gajah petak terang, tetapi ada pion ke G5 menyerang kuda-kuda mundur. Menyerang kembali pion, simpelnya pion H4 melindungi pion. Harus mereposisi, dan ini yang dilakukan oleh Maxim, mereposisi kudanya. Ya, setujunya jelas nanti ke E6. Setelah Dingliren langsung mengaktifkan kembali kudanya ke D5, fokus utama, kuda ke E6. Dilanjutkan gajah menekan posisi kuda. Dan di sini Maxim kembali memainkan kuda menempatkan ke E5. Ada pion ke F4, tepat waktu. Kuda ke G4. Dingliren langsung memukulnya, disambut oleh pion. Dan lihat teman-teman, kembali dengan tujuan sebelumnya. Menteri dan gajah sudah satu diagonal. Jika diabaikan, ancamannya sangat berat. Pion yang ada di G7 dilindungi oleh kuda. Maka dari itu, menteri mengambil alih pion. Benteng mundur, bertujuan ke F2, mensupport pion F4 maju ke depan. Dan langkah Maxim pion ke G3 ini adalah pengorbanan teman-teman untuk menjalankan bentengnya di jalur C. Karena apa? Jika terburu-buru jelas langsung saja dipukul oleh menteri. Dipukul menteri, skak mencakar menteri kembali. Putih akan unggul 100%, dia akan menang. Maka dari itu, pion ke G3 dimainkan oleh Maxim, tujuannya jelas untuk memainkan benteng di jalur C. Karena apa? Dingliren langsung memukul pion dengan menteri. Tujuan benteng ke F2 dan mensupport nanti pion F4 dimainkan. Setelah benteng ke jalur C, tujuan dari hitam adalah ke C2. Pion ke H5. Jangan pernah berharap pion ini bisa dipukul, maka menteri dan benteng akan berada di jalur H. Ancaman berat, teman-teman. Maka dari itu tidak dipukul, melainkan melakukan pertukaran dan diiakan oleh Dingliren. Setelah benteng pukul benteng disambut oleh gajah, lihatlah pion melaju kembali, merubah haluan serangan. Tetapi tidak merubah cara menyerang, teman-teman. Hanya haluannya saja. Langkah aslinya tadi menteri bergeser. Coba kita andai. Kita memberikan perandaian. Pion melaju saja. Apa yang terjadi? Rajanya tewas, teman-teman. Menteri K3 ditutup pukul saja. Raja mundur skakmat. Sudah disupport oleh gajah petak gelap. Gajah petak gelap yang dimiliki oleh putih ini sangat powerful, berada di B2. Satu lagi, memukul coba dengan pion. Ada kuda tempo skak, memaksa raja berada di diagonal yang sama dengan gajah petak gelap. Menterinya akan tumbang. Itulah sebabnya dari awal saya katakan Dingliren merencanakan langkah taktikalnya berdampak ataupun 4 atau 5 langkah ke depan, teman-teman.
Jadi dia sudah memperhitungkan. Di sini langkah aslinya menteri ke D8. Masih berlanjut. Dingliren pion pukul pion berakhir. Maxim Vasilagrat menyerah. Ancamannya bukan main-main, teman-teman. Raja tidak bisa bergerak. Pion yang ada di G7 disupport oleh gajah yang ada di B2. Hanya satu cara menolongnya. Memukul pion tersebut dengan kuda jika dilanjutkan. Fokus utama. Dari awal, rancangan yang diciptakannya adalah gajah dan menteri satu diagonal. Kali ini bukan ada pion, tetapi kuda. Harus menyelamatkan raja, maka gajah petak terangnya tumbang. Dilanjutkan. 100% akan menang Dingliren. Karena sekelas Super Grandmaster, unggul satu perwira. Sangatlah mustahil untuk mendapatkan remis apalagi menang. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Dingliren sudah memberikan langkah taktikal. Jebakannya 3, 4, atau 5 langkah ke depan baru berdampak. Jangan lupa tombol subscribe, video berikutnya akan lebih spektakuler lagi. Bye-bye.